Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yelvi Rahmadani dari SMP Negeri 11 Batam. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Silakan perkenalkan dirinya, Bu. Ya, nama saya Erni Kristiana dari SMP Negeri 11 Batam. Baik, setelah ini kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang Bu Yelvi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, selama ini baik-baik. Alhamdulillah ya. Oh iya Bu, kemarin saya sudah sampaikan bahwa besok saya akan melakukan observasi di kelas yang Ibu ajar untuk supervisi akademik. Ada 3 tahapan yang akan kita kerjakan. Yang pertama pra-observasi, kedua observasi, ketiga pasca observasi. Nah, siang ini kita akan mengadakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita dalam diskusi ini kita dapat bertukar pikiran tentang kesiapan Bu Erni dalam mengajar, kemudian agar pelaksanaan supervisinya berjalan dengan lancar, kemudian apa nanti hambatannya, dan apa yang dapat ditingkatkan pengetahuan dan pengalaman Ibu dari hasil percakapan kita hari ini ya. Baik Bu Yelvi. Baik Bu Erni, untuk mengawali percakapan kita, apa harapan Ibu? Bolehkah saya tahu untuk kegiatan kita hari ini? Ya, terima kasih Bu Yelvi sebelumnya karena membantu saya juga ya dalam mempersiapkan proses pembelajaran di kelas. Jadi gini Bu Yelvi, harapan saya nanti bisa mengembangkan kompetensi siswa ya, kompetensi murid-murid di bidang mereka bisa mengetahui di bidang letak Indonesia secara geografis maupun juga secara astronomis. Jadi itu nanti yang saya harapkan anak-anak jadi bisa lebih mengetahui lagi. Oh, lebih mengetahui lagi ya Bu ya. Oh iya Bu, terkait pelaksanaannya supervisi besok, kalau boleh tahu Ibu menyampaikan materinya tentang apa ya? Ya, jadi materi akan saya sampaikan besok ini adalah tentang letak Indonesia secara geografis dan secara astronomis dan apa dampaknya terhadap kondisi geografis dan kondisi astronomis di Indonesia. Terus kemudian tujuan pembelajarannya apa, Bu? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ya Bu Yelvi untuk besok ini adalah siswa bisa menjelaskan letak Indonesia baik secara astronomis dan juga secara geografis, dan juga murid dapat menjelaskan apa dampaknya letak astronomis Indonesia dan juga apa dampaknya dilihat dari segi geografis letak Indonesia. Dan juga mereka diharapkan bisa mempresentasikan letak Indonesia baik secara astronomis maupun secara geografis setelah selesai pembelajaran. Mungkin dari tujuan pembelajaran itu ada yang mau Ibu kembangkan atau Ibu tingkatkan, Bu? Ya, baik. Jadi yang akan saya kembangkan untuk pengembangannya ya Bu ya. Jadi mengembangkan kemampuan sosial emosional siswa dalam aktivitas pembelajaran. Nah, selain itu juga yang ingin saya kembangkan adalah dalam menyajikan pembelajaran secara diferensiasi. Karena memang kemampuan setiap murid itu beda-beda ya. Jadi nanti ya saya ingin bisa mengembangkan sih supaya pembelajaran itu bisa menjadi lebih menyenangkan dan juga pembelajarannya ini lebih berpihak kepada siswa. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru bisa menjembatani semua kemampuan siswa. Jadi saya akan melaksanakan juga pembelajaran secara diferensiasi, baik secara diferensi produk maupun secara diferensiasi hasil. Itu nanti yang akan saya kembangkan ketika pembelajaran besok. Oh, selain itu ada lagi Bu? Selain itu seperti tadi yang saya sampaikan sih, saya ingin mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid ya. Iya. Oh iya Ibu, untuk persiapannya apa saja yang Ibu persiapkan strateginya? Ya baik, yang akan saya persiapkan untuk pembelajaran besok, saya akan menyiapkan RPP tentu saja Ibu ya, modulnya RPP perangkat pembelajaran, dan juga saya akan menyiapkan alat peraga ya, seperti misalnya karena kita belajar tentang letak geografis dan astronomis, jadi nanti saya akan siapkan atlas, globe juga. Selain itu juga nanti saya memakai laptop, jadi nanti saya siapkan laptop dan juga LCD supaya nanti pembelajaran berdiferensiasinya ini bisa berjalan dengan baik, yaitu yang saya siapkan untuk besok. Persiapannya udah bagus sekali ya Bu ya.
Mengenai ada hambatannya dalam mempersiapkan untuk pembelajaran besok atau Iya, jadi untuk selama ini ya Bu Yelvi, untuk persiapan ini, untuk hambatan-hambatannya sejauh ini sih belum ada Bu. Sejauh ini belum ada, jadi sudah dipersiapkan semuanya, termasuk alat-alat dan bahan-bahan. Jadi ya saya berharap besok bisa berjalan dengan lancar dan baik ini Bu Yelvi ya. Besok jadi ya itulah, memang belum ada sih sampai sekarang untuk hambatan. Oh, belum ada hambatan ya Bu ya, berarti lancar-lancar. Karena ya fasilitas juga ada, kebetulan di sekolah kami juga ada. Sampai bertemu kita besok ya Bu. Iya, semoga terima kasih. Semoga supervisinya besok berjalan lancar. Amin. Karena persiapannya sudah matang sekali nih Bu, bagus sekali nih Bu Emi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu ya. Sampai jumpa besok. Sekian percakapan dari kami para observasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Bersiap. Mari berdoa sesuai kepercayaan kata masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat.
sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita mau lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, ya kalian dapat menjelaskan apa sih letak astronomis dan letak geografis, apa maksudnya, apa pengertiannya. Ya, kemudian tujuan yang kedua, kalian dapat menjelaskan apa dampak letak secara astronomis dan secara geografis. Ya, kemudian nanti yang ketiga, tujuannya kalian dapat presentasi, dapat mempresentasikan letak Indonesia secara lengkap. Ya. Kalian dapat mempresentasikan. Nah, oke. Ya, namun sebelum itu, ibu akan bertanya dulu ya ke kalian ya. Menurut kalian, ya karena ini materinya kita mengulang ya, kelas 7 kalian sudah pernah mempelajari ya. Kalian kelas 7 kalian sudah belajar tentang apa itu letak astronomis dan juga letak geografi ya. Sehingga hari ini ibu mau bertanya kepada kalian ya. Siapa yang tahu apa sih letak secara astronomis? Oke, kalau katakan apa itu yang dimaksud dengan letak secara astronomis? Ada dua ya, ada astronomis, ada geografis. Sekarang yang astronomis dulu deh. Nah, kalian sudah pernah belajar di kelas 7 apa letak secara astronomis? Ya, Khairul angkat tangan ya. Posisi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Posisi berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur. Betul? Betul. Oke, oke, dibuka. Kalian ya udah belajar secara hebat ya, udah pintar. Oke, silahkan duduk lagi, Khairul. Yang lain jangan mengalah dong. Ya, sekarang kita tanya, kalau tadi letak secara astronomis, letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sekarang, apa yang dimaksud dengan letak secara geografis? Ya, angkat tangan yang tahu letak secara geografis. Geografis. Khairul lagi, ada lagi yang lain? Chelsea? Ya, oke, Chelsea apa? Chelsea udara dilihat dari permukaan di permukaan bumi. Ya, letak secara dilihat dari kenyataannya di muka bumi. Ya, itulah letak arti dari letak secara geografis. Oke, kalau secara geografis Indonesia terletak di mana? Tadi kan secara kenyataan di atas permukaan bumi kan? Berarti secara geografis Indonesia terletak di antara benua dan benua apa? Asia. Asia dan Australia. Tadi yang bilang Eropa ya? Siapa tadi yang bilang Eropa? Indonesia juga secara astronomis terletak di antara dua samudra. Samudra apa dan apa? Oke, bagus sekali ya. Samudra India dan juga Samudra Pasifik. Oke, nah di sini ada blok ya. Coba kalian yang tahu yang mau tunjukkan di sini di mana letak Samudra India dan Samudra Pasifik, angkat tangan di depan. Siapa yang berani? Ayo, oke, Franklin. Ya. Ya, Franklin di sini aja ya. Kamu bisa tunjukkan di mana letak tadi kamu bilang ya Samudra India dan juga Samudra Pasifik, letaknya di mana? Di Samudra India itu letaknya di sini. Ya, Samudra India, oke. Ya, Samudra Pasifik.
Oke, nah sekarang kalian sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing dan kita akan berdiskusi dalam kelompok, yaitu akan bagikan lembaran LKPD yang akan kalian diskusikan bersama-sama dengan kelompok kalian. Ya, apa itu letak astronomis dan letak geografis, dan juga kalian bisa menjelaskan dampaknya. Ya, tadi ada dampak ya, Indonesia itu merupakan dampak dua samudera dan dua benua. Apa dampaknya buat Indonesia? Ya, nanti kalian bisa mencari ya dari buku. Di sini juga ada kelas yang bisa kalian ambil. Kalian juga bisa ambil peta, blog, atau juga dari buku paket kalian. Dan yang membawa handphone boleh juga mencari informasi dari handphone. Ya, apa sih dampaknya secara geografis dan juga secara astronomis. Ya, nanti kita akan diskusikan dan kita akan presentasikan di depan.
dan 95 bujur timur ya. Ingat ya, jangan terbalik ya, sampai 141 bujur timur. Kemarin ada yang bertanya ya tentang bujur timur ya. BT itu adalah bujur timur. Dan letak Indonesia secara geografis terletak di antara benua dan dua samudra. Ya, dan juga ini ya yang menjadi perhatian tambahan, juga Indonesia terletak di dua jalur pegunungan, yaitu sirkuit Mediterania dan sirkuit Pasifik. Ya, nah, sehingga melalui pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui lebih jelas dan lebih paham ya tentang dampaknya. Seperti tadi Franklin sudah sebutkan ya, dampaknya tadi Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah zona waktu. Apa saja? 3? Dan satu lagi, waktu Indonesia timur ya. Dan Indonesia juga menjadi daerah yang pangannya subur ya, karena terletak banyak sekali gunung-gunung berapi yang aktif. Oke, baiklah anak-anak. Ya, Ovi bawa pesan duduk ya. Nah, kalian lagi bahas apa? Sudah ya. Oke, baik, sampai di sini anak-anak. Ibu ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Ya. Dan materi minggu depan nanti bisa kalian persiapkan ya, kalian baca di subbab berikutnya tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di daerah Indonesia ya. Ada pegunungan tinggi, pegunungan rendah, dan dataran pantai. Kalian bisa persiapkan dan pelajari di rumah sehingga besok kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini anak-anak semua yang kami sudah belajar dengan baik, tertib dan kooperatif, dan juga kalian semuanya bisa ikut bersama-sama ya, belajar juga diskusi kelompok. Oke, sekarang kita akan tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan semua duduk kembali dalam doa. Siap. Mari berdoa masing-masing. Doa dulu ya. Berdoa selesai. Beri hormat. Oke, selamat pagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Madani, JGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 11 Batam. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya dengan Erni Kristiana dari SMP Negeri 11 Batam. terima kasih Berni. Baiklah, pada kegiatan ini kita akan melakukan pasca observasi ya. Apanya Ibu ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Berni, pada kegiatan ini kemarin kan sudah diobservasi kan? Iya. Dalam observasi saya akan melakukan kegiatan pasca. Kegiatan pasca ini bertujuan untuk mereferensi kegiatan mulai melakukan evaluasi perbaikan kepada bagaimana nantinya kegiatan pembelajaran. Dalam pertanyaan saya, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan observasi di kelas? Ya, awalnya sih pasti ada perasaan grogi dan deg-degan ya Bu ya. Tapi kemarin sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya, sudah merasa lega juga sih sudah selesai kegiatan. Rasanya ada lega ya Bu ya. Terus bagaimana dengan area pengembangannya? Apa yang Ya, kemarin pada saat pembelajaran memang area pengembangan yang saya kembangkan, anak-anak bisa belajar dengan kreatif, dengan aktif, dan juga pembelajaran yang menyenangkan bersama anak-anak. Selain itu juga area yang saya kembangkan itu pembelajaran dengan menggunakan PSE juga Bu, dan juga pembelajaran berdiferensiasi di kelas. kalau kita keberhasilan bagaimana di area pengembangan yang diterapkan? Ya mungkin kalau area pengembangan sih saya merasa belum maksimal ya Bu ya, maksimal gitu. Pasti ada kendala, banyak juga kendala ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Itu sih, jadi saya merasa masih ada beberapa ya itu banyak juga sih. Kalau
aja gitu di kelas, sulit untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan idenya. Pelajaran itu sih yang saya rasakan yang paling dominan di kelas ketika pembelajaran. Berarti itu kendalanya yang punya ada beberapa guru yang juga aktif ya. Terus bagaimana Ibu untuk mencari solusinya agar mereka aktif? Kan hanya beberapa Iya. Jadi rencananya sih saya mau menggunakan metode yang juga dengan metode Persebaya. Ya, jadi karena kalau di kelas waktu terbatas juga itu waktu terbatas dan juga mungkin anak-anak masih ada kelupaan. Nah, jadi saya harapan saya dengan Persebaya mereka bisa lebih bisa mengeksplor mereka bisa lebih bertanya karena dengan Persebaya aja. Kalau di guru mereka ada sukanya gitu. Jadi kalau mungkin mereka bisa lebih terbuka. ada lagi solusinya yang lain selain Persebaya? Ya mungkin kadang-kadang sih saya perlu juga ini berkolaborasi dengan teman-teman nih, dengan teman-teman sejawat. Mereka juga mungkin ada kendala atau ada juga punya kendala sama ya. Jadi kita saling sharing juga dengan teman-teman nanti bisa saling berkolaborasi juga dengan mereka. Rencananya kapan dia solusi dari perusahaan? Ya, nah jadi rencananya sih di pertemuan berikutnya ya, karena kemarin kita sudah lihat tuh situasi dan juga ternyata ada kendala dan ya saya berharap di pertemuan berikutnya ini mulai bisa dilakukan pembinaan ya, baik itu dengan menerapkannya teman sebaya dan juga dengan kolaborasi ya. Jadi rencananya sih di pertemuan berikutnya mulai kita bisa jalankan supaya bisa apa ya, kelihatan progresnya gitu dengan yang kemarin. Ya, teman-teman ya setelah diterapkan ya, maunya lebih baik ya. Tapi itu kendalanya ya, siswa yang tidak aktif memanfaatkan wilayah teman sebaya dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ada lagi yang lain tidak? Ya sementara ini kita dulu. Iya. Semoga kedepannya solusinya berjalan dengan lancar ya, dengan sebaya, kolaborasinya dengan baik. Manfaat dari teman sebaya ini yang siswa yang tidak aktif tujuannya supaya mereka aktif lebih ya. Saya dan mungkin masih ada yang belum paham ya. Yang saya yang menjelaskan ya, siswa yang belum paham ya, menjelaskan siswa yang belum paham ya.